Om Swastiastu, pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan proyek UAS yang berjudul Perancangan Sistem Jaringan Enterprise Multiplatform dengan integrasi Windows Domain, Cloud Solution, Containerization, dan Manajemen Jaringan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Komantia Finalita Kusuma Dewi dengan NIM 2215091044 dan rekan-rekan saya. Dan saya sendiri, Dewa Putu Aditya Gunawan, dengan NIM 2215091047. Selanjutnya itu dengan saya sendiri, Komang Sri Ayu Rejeki dengan NIM 2215091071. Baik, adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama mengenai latar belakang, yang kedua metode, yang ketiga identifikasi kebutuhan, yang keempat topologi jaringan, yang kelima konfigurasi, dan yang terakhir pengujian. Baik, kita akan masuk ke topik yang pertama yaitu mengenai latar belakang proyek. Agun Solution menghadapi tantangan dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks di era transformasi digital. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perusahaan membutuhkan arsitektur jaringan modern, terintegrasi, tangguh, fleksibel, dan efisien, serta aman. Proyek ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sistem jaringan enterprise komprehensif dengan langkah-langkah utama, yaitu dengan menggunakan Windows Domain, Nextcloud, Docker, dan manajemen jaringan. Dengan pendekatan ini, proyek diharapkan meningkatkan efisiensi operasional, fleksibilitas, dan keamanan dari perusahaan, sekaligus menjadi referensi bagi perusahaan lain untuk mentransformasi infrastruktur IT mereka. Lalu, untuk metode yang akan digunakan untuk pengerjaan proyek ini adalah menggunakan metode top-down network. Metode ini dirancang agar arsitektur jaringan yang dibangun dapat memenuhi tujuan strategis dan operasional perusahaan. Adapun tahapan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Perusahaan membutuhkan jaringan yang fleksibel, aman, dan scalable untuk mendukung kolaborasi lintas lokasi serta melindungi data. Layanan teknis seperti Windows Domain, Nextcloud, Docker, dan manajemen bandwidth diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini. Lalu yang kedua ada desain logis jaringan. Desain jaringan mencakup arsitektur tiga lapisan dengan QoS untuk prioritas lalu lintas dan layanan utama seperti Windows Domain, Nextcloud, serta Docker untuk efisiensi operasional. Lalu yang ketiga, desain fisik jaringan. Perangkat keras seperti router, switch, dan server dipilih untuk mendukung desain logis dengan topologi redundant untuk keandalannya. Infrastruktur kabel atau nirkabel disiapkan serta firewall dan enkripsi untuk keamanan. Yang keempat, ada implementasi dan pengujian. Layanan seperti Windows Domain, Nextcloud, dan Docker diimplementasikan dalam simulasi sebelum diterapkan. Pengujian mencakup performa, keandalan, dan keamanan untuk memastikan sistem berfungsi optimal. Lalu yang terakhir ada dokumentasi dan evaluasi. Semua konfigurasi dan hasil pengujian didokumentasikan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai hasil implementasi terhadap praktik terbaik dan menjadi panduan bagi pengelola dan referensi perusahaan lainnya. Untuk menjalani tahapan tersebut, ada pun tools yang digunakan dalam pengerjaan proyek ini, yaitu yang pertama GNS3, lalu Mikrotik, Windows Domain, FTP-Zilla, PuTTY, WSL dan Ubuntu, lalu ada VirtualBox, MySQL, Nginx, Docker, Nextcloud, dan IPv3. Baik, sekarang kita akan masuk ke topologi jaringan. Dapat dilihat dari gambar, perusahaan menerapkan topologi jaringan dua lantai yang terstruktur. Lantai pertama hanya berisi ruangan server dengan perangkat utama termasuk router mikrotik yang terhubung ke internet melalui NAT, switch yang menghubungkan Windows Server untuk manajemen identitas, serta WSL Ubuntu untuk menjalankan Nextcloud sebagai cloud solution, serta FTP sebagai file transfer ke WSL. Pada lantai kedua difungsikan sebagai area operasional dengan 6 ruangan untuk Departemen HR dengan 10 perangkat, IT 20 perangkat, Finance 15 perangkat, Marketing 25 perangkat, VoIP 10 perangkat, dan FC 5 perangkat. Masing-masing ruangan ini dilengkapi dengan switch khusus yang terhubung ke router mikrotik untuk mengelola lalu lintas jaringan dan menyediakan akses internet.
Lalu, untuk memastikan performa opsional optimalnya, kami memberikan kebutuhan bandwidth hingga 20 megabit per second. Namun, nantinya dalam QoS akan menerapkan penentuan aplikasi dan layanan kritis yang memerlukan prioritas tinggi. Baik, untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai implementasi dan konfigurasi jaringan yang telah dirancang, termasuk konfigurasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengaturan pada jaringan. Dan juga pada keamanan juga akan dijelaskan yang telah diterapkan pada berbagai layanan atau jaringan yang ada. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan konfigurasi dari segi mikrotiknya. Nah, dari mikrotik di lantai server itu diberikan DHCP client, net masquerade, dan port forwarding untuk dapat meremote di lantai operasional. Nah, sini pertama-tama kita mendapatkan DHCP client ke Ether 1 sehingga mendapatkan internet dari NAT. Nah, yang selanjutnya adalah tentunya mengassign atau memasangkan IP address di Ether-Ether yang terhubung ke router lantai server satu ini. Nah, dapat dilihat untuk ke Ether 1 atau yang ke NAT-nya itu mendapatkan IP dengan akhiran 122.76 dan ke lantai operasional, router dengan lantai operasional itu mendapatkan IP dengan akhiran 10.1 dan yang ke Ether 3 atau ke switch server tersebut mendapatkan IP 20.1. Nah, selanjutnya tentunya konfigurasi dari firewallnya. Nah, dapat dilihat di sini yang pertama yaitu eh, net masquerade. Nah, sehingga internet dari Ether 1 tersebut dapat disebarkan. Dan juga ada di indeks satunya itu kita menerapkan port forwarding sehingga dapat meremote misalkan dari Winbox di Windows Server dapat meremote ke router yang ada di lantai operasional. Yang selanjutnya pada router lantai operasional yaitu diterapkan DHCP server, NetMasquerade, dan tentunya QoS. Nah, yang pertama kita lihat juga IP address-nya yang telah di-assign ke router ini. Nah, dapat dilihat di Ether 1 tersebut itu terhubung ke server di lantai server. Oh, maaf, router di lantai server. Dengan IP-nya tentunya 192.168.10.1. Dan dari Ether 2 sampai Ether 7 itu tersambung ke switch yang ada pada tiap divisinya. Nah, di situ dapat terlihat IP-IP-nya serta subnet yang sesuai dengan jumlah perangkat atau orang yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Setelah itu terdapat, kita juga menambahkan IP firewall NAT-nya. Sehingga dari switch perangkat yang terhubung ke router ini bisa berinternetan. Tidak lupa juga tentunya dari DHCP server itu sendiri. Nah, dapat dilihat dari Ether 2 sampai 7 itu diberikan DHCP server untuk pengaturannya. Nah, ini berarti perangkat yang terhubung ke Ether 2 ke switch ini, misalkan dari PC 1, itu nantinya dapat menghidupkan pengaturan DHCP server di perangkat perangkat tersebut dan mendapatkan IP secara otomatis. Itu dari IP, dari gateway, dan subnetnya juga. Nah, yang selanjutnya, nantinya untuk di QoS akan kita lihat melalui Winbox yang ada pada Windows Server. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan dari sisi Windows Servernya. Nah, yang selanjutnya adalah pada konfigurasi dari Windows Server. Nah, dari Windows Server sendiri, tentunya kita perlu menambahkan
role yaitu domain controller agar dapat memberikan aturan atau mengatur seperti keamanan atau identitas ke klien yang tersambung ke domain Windows ini. Nah, ini di sini digunakan untuk memanajemen perangkat yang terhubung. Nah, di sini kita dapat memilih server yang diinginkan, yaitu server ini, dan ditambahkan role Active Directory Domain Service dan DNS. Setelah terinstall, kita dapat memiliki tools yang nantinya dapat diberikan untuk memberi grup policy management dan memberikan user. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke fitur dari WSL-nya. Dari WSL-nya sendiri, di sini digunakan untuk mendeploy sebuah website yaitu Nextcloud. Nah, tentunya yang perlu disiapkan dalam WSL ini adalah sebuah web server dan database server. Karena Nextcloud di sini dijalankan secara on-premise. Nah, dapat dilihat dari web servernya yaitu menggunakan Apache sudah berjalan dan dari MySQL sendiri sudah berjalan. Nah, kita dapat lihat apakah website dari Nextcloud ini sudah berjalan yaitu melalui browser. Nah, sebelumnya kita juga dapat melihat isian dari file untuk Nextcloud itu sendiri melalui cd var www. Nah, di sini file dari Nextcloud-nya itu sudah diisikan dengan nama aguns.inc. Bila kita masuk, kita dapat melihat isian dari filenya. Nah, ini isian dari konfigur PHP-nya. Nah, di sini trusted domain-nya yang terisi Aguns Inc. dan IP dari record ini. Nantinya Nextcloud dapat diakses dari nama-nama ini dari browser. Nah, kita akan cek melalui browser. Nah, di sini dapat lihat Aguns City Inc. Nah, kita akan coba ulang. Nah, di sini dapat terlihat Nextcloud dapat masuk atau terhubung melalui Aguns.inc atau juga dari IP-nya. Nah, untuk sementara ini dari Nextcloud masih not secure atau masih menggunakan HTTP. Nah, agar dapat menggunakan yang lebih aman yaitu HTTPS, kita akan menggunakan teknologi yaitu tunneling dengan tools yaitu ngrok. Nah, dari WSN sendiri ya kita akan melakukan start ngrok pada port 80 sehingga kita intinya forward port kita ke ngrok dan ngrok akan mengirimkan link ke kita. Nah, ini adalah link yang kita bisa akses dengan menggunakan HTTPS melalui tunneling yang sudah diberikan oleh ngrok. Nah, namun ini belum masuk ke trusted domain-nya. Nah, untuk masukkan trusted domain-nya, nah di sini kita tidak dapat masuk terminal dari WSL. Kita akan menggunakan SSH. Nah, kita akan masuk ke directory yang ada trusted domain-nya. Nah, kita akan coba untuk melihat
hasil dari Nextcloud yang sudah menggunakan HTTPS ini dari klien yang terhubung. Nah, dapat dilihat dari topologi klien ini berada di switch ruangan IT di router lantai operasional. Nah, sudah dapat terlihat halaman dari Nextcloud yang sudah di-up melalui tunneling teknologi Nginx pada WSL di Windows Server. Nah, di sini kita mengaksesnya dari klien dalam bentuk HTTPS. Nah, di sini kita akan mencoba untuk login menggunakan akun lain selain admin. Nah, sudah dapat terlihat Nextcloud dapat diakses. Nah, di sini nantinya klien atau perusahaan dapat menggunakan ini sebagai cloud solution misalkan untuk melakukan file sharing ataupun administratif lainnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan misalnya fitur talk. Nah, sudah dapat dilihat tuh misalkan aplikasi administratif talk yang dapat digunakan di cloud solution ini sudah dapat bekerja. Nah, itu untuk dari sisi cloud solution yang diterapkan. Selanjutnya ada pada fitur di FTP pada WSL-nya. Nah, dari WSL ini karena tidak menggunakan GUI karena terminal saja mungkin akan sedikit sulit untuk menambahkan file atau mendownload file pada internet. Nah, di sini kita menggunakan solusi yaitu FTP atau File Transfer Protocol dengan tools VS FTPD. Nah, di sini kita akan mengecek apakah layanan tersebut sudah jalan.
eh, FTP server sudah berjalan. Nah, kita akan mengecek dari sisi klien, misalkan ingin mengirimkan suatu file ke WSL. Nah, di sini tentunya kita memerlukan IP dari WSL atau Windows servernya. Nah, di sini terlihat 192.168.20.2. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita dapat melihat file dan mengirim file. Nah, di sini pada FTP juga diterapkan keamanan melalui TLS. Nah, dapat lihat di sini TLS connection sudah established. Dari sini kita dapat mengirim file ke FTP ke WSL-nya. Kita akan mencoba melalui eh, memberikan file dokumen yaitu test.txt. Karena sudah ada nama yang sama, kita akan berikan nama yang berbeda. Nah, file transfer sudah berhasil dilakukan. Kita akan mengeceknya di WSL. Nah, dapat dilihat file yang telah diberikan melalui FTP sudah dapat kita akses atau sudah ada di WSL-nya. Kita juga dapat mengecek di dalam dari file tersebut, misalkan. Nah, ini yang telah kita buat. Yang selanjutnya ada pada Windows Server, tentunya dari grup policy manajemennya. Kita dapat mengatur grup policy management, tentunya dengan menambahkan user terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat di sini kita memiliki organizational unit dari lantai operasional. Di dalam lantai operasional itu terdapat IT. Nah, di sini ada IT komputer dan IT user. Nah, di dalam IT itu di user terdapat grup dan user-user yang ada, misalkan Agun dan Sri Ayu ini. Yang selanjutnya tentunya membuat eh, grup policy manajemennya. Nah, ini adalah policy-policy yang telah kita buat. Nah, untuk mengeceknya, kita akan membandingkannya dari sisi klien dan sisi Windows Server. Nah, dari klien agar dapat terhubung ke Windows Domain, ke domain controllernya melalui File Explorer dari disk PC ke Properties ke Advanced System. Nah, di sini kita sudah masuk, jadi kita perlu memasukkan eh, ID administrator dan passwordnya.
Pada menu ini, masuk ke computer name dan cari menu to rename this computer or change its domain or workgroup, klik change. Nah, di button change ini nanti nantinya pada awalnya apabila belum masuk ke domain apapun akan terpilih menu workgroup. Nah, apabila ingin masuk ke domain akan diklik domain ini dan masukkan nama dari domainnya. Nah, nantinya akan ada prompt untuk memasukkan nama administrator serta passwordnya. Nah, nantinya akan otomatis masuk ke domain tersebut. Nah, di sini kita akan melihat apakah penerapan dari GPO tersebut sudah teraplikasi di klien atau tidak. Nah, di sini kita dapat melihatnya mungkin dari awal ketika kita switch user. Nah, ini dari GPO logon text kita memiliki text prompt yaitu untuk memperingati 3 attempt for login akan membuat akun terlogout. Nah, di sini kita akan mengetesnya. Satu, dua, dan tiga. Nah, dapat dilihat bahwa akun ini terlogout. Nah, ini merupakan pengaplikasian keamanan dari sisi GPO. Nah, ini di account logout policy. Nah, misalkan dari akun klien ini terlogout, dapat dilakukan eh, pelepasan dari logout tersebut dari sisi Windows Server. Misalkan akun yang terlogout adalah ini, kita bisa lepaskan. Kita akan coba lagi dengan password yang benar. Nah, yang selanjutnya kita juga dapat melihat dari sisi eh, auditing logon, yaitu kami sudah menerapkan GPO untuk mencatat aktivitas login atau log off dari sisi klien. Nah, ini berguna dari sisi keamanan untuk mengetahui siapa yang login di komputer tersebut di jam berapa. Nah, kita dapat melihatnya di event viewer. Di sini dapat terlihat atau log on atau log off-nya dari sisi klien. Nah, di sini dapat terlihat akun atau akun tersebut sudah login di jam-jam tertentu. Nah, di sini dapat lihat date dan time-nya. Dan di sini juga terdapat informasi eh, nama akun serta ID dan nanti nggak bisa jelasin cuy. Yang mana ini pilih mana dekat? Nanti kan udah ada login sampai waktu tuh gue bilang. Nah, nah kalau nggak repet bingung ngomong sih. Nah, terdapat juga GPO untuk map networking, yaitu berguna untuk itu jangan dah. Yang selanjutnya adalah GPO untuk memblok aplikasi. Nah, ini berguna untuk dari segi keamanan juga. Itu misalkan dari admin tidak inginkan klien membuka aplikasi yang tidak diinginkan. Nah, ini misalkan saya sudah memblok aplikasi PIN agar tidak dapat dibuka. Nah, dapat dilihat terdapat restrictions pada aplikasi tersebut. Nah, sekian untuk dari Windows Server. Yang selanjutnya ada pada di QoS dari QoS ya terakhir ya. Baik, sekian dari untuk Windows Server. Yang selanjutnya lanjut ke Ubuntu-nya. Pause lagi. Baiklah, untuk selanjutnya di sini akan lanjutkan pada OS Ubuntu yang digunakan untuk
teknologi containerization. Nah, di sini misalkan pada perusahaan memiliki sebuah website atau microservice itu yang menjalankan sebuah website. Nah, di sini dapat menggunakan teknologi containerization dari Docker. Nah, di sini yang pertama-tama tentunya kita menginstal Docker terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Dapat lihat di sini Docker versinya sudah pada versi tersebut. Nah, selanjutnya tentu saja kita perlu membuat sebuah folder untuk Docker project kita. Dari Docker project tersebut, kita perlu membuat eh, Docker Compose terlebih dahulu. Nah, di sini ini merupakan tampilan dari Docker Compose yang telah dibuat. Setelah membuat Docker Compose, kita perlu membuat kontainer dari PHP-nya. Nah, di sini dapat dilihat kita memiliki folder PHP code. Nah, di sini memiliki Dockerfile dan index.php. Tampilan dari Dockerfile-nya itu seperti ini. Yang dapat digunakan untuk menginstal database dari website tersebut juga. Nah, index di sini merupakan tampilan dari website yang akan di-deploy sebagai microservice-nya. Yang selanjutnya kita perlu membuat dari sisi web servernya yaitu Nginx. Nah, kita perlu membuat default conf dan Dockerfile. Nah, default configuration-nya untuk seperti ini dan dari Dockerfile-nya untuk seperti ini. Setelah semua tersebut berjalan atau sudah dibuat, kita perlu menjalankan Docker Compose-nya. Dapat lihat kita sudah menjalankan kontainer sebanyak tiga, yaitu PHP, Nginx, dan MariaDB. Nah, tentunya kita perlu membuat database untuk website tersebut. Ya, kita perlu masuk ke dalam database yang telah dibuat, yaitu dalam kontainernya. Dengan komen, kita masuk ke MariaDB-nya. Dapat lihat di sini saya sebelumnya sudah membuat database bernama Inventory DB untuk eh, database pada website. Nah, kita dapat gunakan Inventory DB tersebut. Pada Inventory DB terdapat tabel satu yaitu produk. Nah, dapat lihat di sini sudah ada dua produk. Nah, terus selanjutnya kita mengecek apakah website sudah berjalan atau tidak. Kita apabila pada Ubuntu kita dapat mengeceknya melalui localhost saja.
Di sini sudah dapat terlihat tampilan dari website yang telah dibuat. Nah, website ini berguna untuk sebagai sistem manajemen inventaris eh, pada perusahaan. Nah, kita bisa coba dapat lihat kita sudah menambahkan suatu barang. Nah, kita juga dapat mengeditnya kan dari price 150, quantity dari 2 dan barangnya. Ini sudah tersambung melalui database. Nah, apabila kita refresh, maka barang akan tetap tertampil. Nah, tentunya kita juga dapat melakukan delete. Intinya, pada website ini dapat dilakukan create, read, update untuk menjalankan sistem manajemen inventaris. Nah, dari sisi klien yang akan menggunakan dari website ini, tentunya juga dapat mengaksesnya. Untuk mengakses website ini, itu bisa saja melalui eh, IP saja, atau nantinya kita akan setup Ngrok juga sebagai bentuk keamanan dan Ngrok ini juga nantinya membuat website seperti Nextcloud dan yang ini menjadi open to publik. Misalkan dia dari klien itu dapat mengaksesnya dari rumah saja, tidak harus satu jaringan pada perusahaan saja. Nah, dari klien sudah dapat mengakses website tersebut. Nah, di sini apabila ingin menambahkan sisi keamanan melalui tunneling, kita dapat menggunakan Nginx. Sudah dapat terlihat dari klien dapat mengakses eh, website yang sudah melalui tunneling sebagai bentuk keamanan dan membuat website menjadi publik. Sudah dapat lihat di sini sudah menggunakan protokol HTTPS. Nah, di sini dari pengguna kita dapat melakukan tes. Di sini dapat terlihat barang sudah ditambahkan. Kita juga bisa edit. Nah, barang berhasil diedit dan kita dapat melakukan delete. Barang berhasil di delete. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada dari sisi QoS-nya. Nah, QoS tersebut kita terapkan di mi- mikrotik lantai operasional atau router yang ada di lantai operasional. Nah, nantinya ini akan menerapkan QoS ke divisi-divisi lainnya yang ada di lantai operasional. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi dari Mangle, Simple Queue, dan juga yang terakhir ada traffic shaving dengan Simple Queue. Baik, di sini dari perangkat IT di sini akan melakukan konfigurasi QoS yang dimana melalui Winbox ke router utama ke router lantai operasional. Nah, yang pertama adalah konfigurasi Mangle. Nah, konfigurasi Mangle ini digunakan untuk menandai paket berdasarkan jenis lalu lintas
seperti contohnya VoIP, video conferencing, HTTP, ataupun FTP. Nah, juga secara tidak langsung akan membatasi kecepatan, tetapi akan memungkinkan paket-paket tersebut dapat dikenali dan diterapkan aturan tertentu pada Q3. Nah, contoh kasusnya di sini adalah menandai lalu lintas VoIP konfigurasi. Nah, konfigurasi ini akan digunakan untuk menandai paket VoIP seperti port SIP yaitu 5060 dan juga 5061. Nah, langkah konfigurasi yang pertama adalah pada bagian general, kemudian pada bagian chain ini dituliskan forward yang dimana digunakan untuk menangkap lalu lintas yang melewati router. Yang kedua adalah protokol. Nah, pada bagian protokol ini akan dituliskan UDP. Pada selanjutnya yaitu adalah DST port yang dimana dituliskan di sini 5060 dan juga 5061. Kemudian kita akan pada bagian action. Oh ya, oke. Belum. Nah, untuk pada bagian action ini kita memilih mark paket, kemudian pada new packet mark ini akan dituliskan VoIP underscore traffic. Kemudian selanjutnya adalah mencentang pada bagian pass-through agar paket dapat diproses oleh aturan Mangle lain. Nah, tentunya ini berfungsi untuk eh, memberikan prioritas tinggi di Q3. Untuk penjelasan yang kedua adalah yaitu Q3. Baik, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi dari Q3. Nah, konfigurasi Q3 ini akan memanfaatkan tanda mark dari Mangle untuk mengalokasikan bandwidth berdasarkan prioritas. Nah, serta tidak memberikan batas keras seperti simple queue, tetapi lebih fokus kepada pengelolaan distribusi bandwidth antar jenis lalu lintas. Nah, contoh kasus di sini adalah memberikan prioritas dan juga bandwidth pada VoIP. Nah, setelah paket VoIP ditandai dengan VoIP underscore traffic, kita membuat Q3 untuk mengalokasikan bandwidth dan juga prioritas. Langkah konfigurasinya adalah kita menamai NIM-nya yaitu adalah VoIP, kemudian parent-nya global yang digunakan untuk mengatur di tingkat global router. Selanjutnya pada bagian paket marks-nya yaitu kita menuliskan VoIP underscore traffic untuk prioritinya itu adalah satu yang dimana satu itu merupakan prioritas tertinggi untuk maksimal limitnya adalah 2 M yang dimana maksimal 2 Mbps untuk VoIP. Kemudian untuk Q3 ini digunakan untuk lalu lintas HTTP atau HTTPS. Oke, baik. Pada konfigurasi selanjutnya, saya akan menjelaskan konfigurasi Simple Queue. Nah, Simple Queue ini memiliki tujuan yaitu untuk membatasi bandwidth pada subnet atau perangkat tertentu. Nah, contoh kasusnya di sini adalah membatasi bandwidth untuk subnet HR. Nah, subnet HR dengan 10 perangkat ini akan diberikan alokasi bandwidth maksimal 10 Mbps. Nah, langkah konfigurasinya adalah kita pertama yaitu masuk tentunya ke menu Simple Queue di MikroT, kemudian ke Simple Queue. Ya, nah, untuk selanjutnya untuk penamaannya kita tuliskan yaitu HR limit, HR underscore bandwidth. Untuk targetnya adalah 192.168.201.0 garing 28. Untuk max limitnya adalah 10. Kemudian jika sudah kita dapat mengklik apply kemudian OK. Eh, jadi sekian penjelasan untuk konfigurasi Mangle, Q3 dan juga Simple Queue. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pengujian. Nah, yang pertama di sini saya akan menguji pada bagian paket loss. Nah, pada praktek kami tadi, kami mendapatkan bahwa paket loss-nya yaitu adalah 0. Nah, hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun paket data yang hilang selama proses pengiriman data.
Nah, hasil juga menunjukkan kualitas koneksi yang sangat bagus karena termasuk ke dalam indeks 4 yang dimana semua data berhasil dikirimkan tanpa adanya kendala. Yang kedua di sini adalah perhitungan delay. Nah, delay ini didapat dari jumlah delay dibagi dengan jumlah paket yang diterima. Perhitungannya adalah 19 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 4 kemudian dibagi dengan 4 yang dimana mendapatkan hasil yaitu 9,25 ms. Nah, hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa delay yang didapatkan yaitu 9,25 ms ini termasuk pada indeks 4 yaitu indeks yang sangat bagus. Yang ketiga adalah perhitungan jitter. Nah, setelah delay sudah diketahui, maka untuk mengetahui quality of service secara menyeluruh memerlukan analisis pada variasi delay. Nah, berikut ini adalah perhitungan pada variasi delay yang dimana perhitungannya itu 19 dikurang 9,25 dan seterusnya dan pada akhirnya mendapatkan hasil nilai 0 yang dimana akan digunakan pada perhitungan jitter berikut ini. Nah, rumus jitter adalah variasi delay dibagi dengan jumlah paket yang diterima. Yaitu 0 dibagi 4 hasilnya adalah 0. Nah, dari variasi delay yang didapatkan di atas dapat disimpulkan bahwa eh, 0 tersebut termasuk ke dalam indeks 4 yang dimana artinya sangat bagus dan juga dapat diartikan bahwa semua paket data dapat tiba di tujuan dengan waktu yang sangat konsisten. Nah, pengujian yang terakhir adalah throughput. Nah, dari pengujian yang telah dilakukan, hasil throughput yang ditemukan adalah sebesar 3,32 MB per second, yang dimana termasuk ke dalam indeks 4, yaitu sangat bagus. Nah, nilai throughput juga bisa didapatkan melalui perhitungan di bawah ini, yaitu paket data yang diterima dibagi dengan lama pengiriman. Nah, pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan perhitungan dari nilai QoS. Nah, nilai QoS ini didapatkan dari penjumlahan throughput ditambahkan dengan delay, ditambahkan dengan jitter, ditambahkan dengan packet loss, kemudian dibagi dengan jumlah paket yang diterima. Nah, pada praktek kami tadi mendapatkan indeks 4 pada bagian throughput, pada bagian delay, pada bagian jitter, dan juga pada bagian packet loss. Kemudian dibagi dengan 4, yang dimana mendapatkan hasil 4. Nah, hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai QoS 4 dan termasuk ke dalam nilai indeks yang sangat memuaskan. Dapat diartikan bahwa pengukuran tersebut dari segi kualitas layanan jaringan secara keseluruhan dinilai memuaskan berdasarkan dari parameter-parameter yang diukur. Nah, semakin tinggi nilai QoS, maka semakin baik pula kualitas layanan jaringan tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai pengujian. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari penyampaian hasil proyek kami. Akhir dari presentasi ini kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.